Alhamdulillah, alhamdulillah. Emang ngejar hari ini pagi-pagi sengaja tadi saya ngejar siaran jangan sampai nggak siaran pula hari ini gitu ya. Alhamdulillah Kang Ujang sehat. Oke, sahabat Kelek, seperti biasa dalam Financial Literasi Corner, kami undang Anda jika ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan atau Anda mau bercerita tentang sesuatu, testimoni atau apapun, silakan nanti Anda bisa kirimkan WA ke 0812 203 1972. Dan topik kita pagi hari ini, karyawan sudah paham literasi keuangan? Tanda tanya. Itu ya Pak Mer ya? Yap, betul Kang Ujang. Ini bagi saya jadi sangat menarik Kang. Memang tanggung jawab moral kita ya Kang di Radio Kelek. Saya langsung jawab aja, paham Pak Mer? Oh paham. Cuma sedikit. Dibanding sebelumnya. jadi benar-benar jadi ketika bicara tentang karyawan Kang Ujang ini rasanya sih kita di Kelek nggak akan habis-habis karena saya rasa sih startingnya dari sini Kang Ujang. Starting kemiskinan itu adalah salah satu variabel terbesar adalah dari karyawan gitu. Kenapa saya bilang itu? Kang Ujang bisa bayangkan seorang karyawan, lalu dia punya anak, punya istri gitu ya, punya anak 2, misalnya istri gitu ya, terus dia punya keluarga besar gitu ya, terus dia bekerja tuh, ya bekerja. Ketika dia bekerja Kang Ujang, dia tidak punya latar belakang kompetensi di literasi keuangan. Akibatnya apa Kang Ujang? Jadi perjalanan dia dapat uang, dia tidak bisa mengoptimasi uang itu untuk memberikan manfaat gitu. Nah, hal ini akan ditiru lagi nih Kang Ujang, sama anaknya, sama istrinya, sama siapa keluarga besarnya gitu. Wah, si Om aja yang kaya gitu ya, gitu. Yang dia karyawan gitu Kang Ujang. Terus ditiru pula sama saudaranya, adik saya yang kerja di situ, keuangannya gitu juga gitu Kang Ujang. Ini jadi masalah nggak Kang Ujang? Iya, kayak seperti diwariskan ya. Betul. Jadi kalau bagi saya kita di Radio Kelek ini melihat ada tanggung jawab moral kita yang harus kita selesaikan kan, yaitu memberikan edukasi tentang literasi keuangan. Saya akan mengerucut sekarang karyawan aja dulu ya gitu. Ketika karyawan ini, bagi saya seorang karyawan akan menjadi semacam agent of change. Jadi agen perubahan buat pemahaman tentang literasi keuangan di negara kita ini khususnya gitu. Saya banyak kemarin saya di kelas itu ada kelas karyawan. Kemarin hari Sabtu saya dapat 2 kelas gitu Kang Ujang ya. Menarik sekali. Saya melihat mereka tuh kan rata-rata udah bekerja. Ya, udah bekerja dan posisinya juga bukan posisi yang biasa lagi, lagi. Lalu selain itu juga ada yang kelas magister manajemen gitu. Kalau yang S1 reguler bagi saya nggak terlalu isu karena mereka belum bekerja. Nah, temuan saya adalah Kang Ujang ketika saya bahas dengan where do you want to go sama kita. Kamu mau kemana sih setelah ini gitu. Secara ekonomi, secara keuangan gitu. Tidak ada yang menjawab mereka ingin sampai financial freedom. Ada yang salah kan? Itu kalau total jumlah mereka tuh ada 50-an orang lah. Dari 4 kelas. Lebih malah. Saya 60-70 Kang Ujang. Ya, 2 kelas dari magister gitu ya, 2 kelas dari S1 yang udah bekerja. Ada yang salah nggak? Kalau anak-anak S1 yang mereka belum bekerja, wajar. Mereka belum ada revenue. Paling revenue mereka adalah dari ayah, ibu gitu ya gitu. Itu pun dipakai untuk biaya kos, biaya makan, transportasi gitu. Tapi buat yang mereka sudah bekerja gitu loh. Mereka dapat gaji dari perusahaan dan mereka lemah penguasaan di literasi keuangan, jadi masalah nggak? Iya Pak. Jadi masalah. Betul. Kang Ujang bisa bayangkan ini akan multiplier efek. Jadi kalau bagi saya untuk merubah bangsa ini agar bisa paham tentang literasi keuangan dan mencapai financial freedom, ya startingnya bagi saya terbesarnya adalah dari karyawan. Memang edukasinya di kampus, tapi kampus juga tidak terlalu concern ke sini gitu. Kenapa saya bilang oke lah saya ngambil concernnya gini Kang. Concern saya kampusnya adalah kampus-kampus yang berhubungan dengan kampus manajemen lah. Kita spesifik ekonomi lah ya kan. Anggap itu dulu deh. Bisnis, manajemen, itu kan ada di ekonomi kan. Nah, dia sejatinya kita kasih edukasi tentang literasi keuangan from the beginning gitu. Dari mereka masuk kuliah, mereka harus memahami yang namanya literasi keuangan gitu.
Nah, saya ngeliat gini, ini menjadi kalau kita sebagai seorang di Radio Kelight ingin sebuah perubahan mendasar, ya ini harus kita intro terus kan, perkenalkan terus kepada karyawan. Kenapa? Satu, karyawan tuh udah melewati fase pendidikan, yang kedua mereka bekerja dan dapat gaji gitu ya, yang ketiga sejati gaji itu bisa dioptimasi. Saya kata kuncinya sederhana kok, hematlah, investasilah, dua kata itu. Berhemat untuk pengeluaranmu, berinvestasilah untuk masa depanmu gitu. Nah ini dua kata ini kadang-kadang susah dimaknai kalau teman-teman itu tidak. Kenapa? Karena mereka tidak pernah state in mind mereka gitu. Tujuan saya adalah financial freedom, kebebasan di mana, kebebasan keuangan di mana saya mau beli apapun, mau beli barang, mau sesuai kebutuhan ataupun keinginan saya, itu sudah ada uangnya dari hasil passive income saya, dari hasil investasi saya. Nah dia tidak perlu lagi memikirkan yang lain gitu. Bisa jadi pola pikir sekarang dia rubah jadi apa? Banyak ibadahnya gitu, berbagi. Nah ini ada sebuah menarik statement. Level paling tinggi seorang yang jago di financial literacy apa coba? Menjadi filantropis gitu. Ya, mereka menjadi orang-orang dermawan ya. Betul. Kan ada kontak. Kalau saya beberapa di teman-teman tuh nyebut gini, ada berapa level orang tuh. Kalau saya sih yang pertama, memang nggak ngujang orang yang bekerjanya dengan skillnya aja, tapi uneducated skill gitu, seadanya saja gitu. Misalnya orang kerja di pasar gitu, kan nggak ada ilmunya itu. Yang kedua skill worker gitu ya, orang bekerja dengan sesuai dengan keahliannya gitu. Nah keahlian dia inilah yang di drive untuk mendapatkan uang. Nah ingat kata-kata dari Warren Buffett tadi bahwa skill itu harus diasah untuk bisa menghasilkan uang, itu kata kuncinya itu. Jadi ketika saya kerja di Widyatama, saya harus fokus ke skill saya mengajar, skill saya di riset, skill saya di, ya itu yang penting sekali yang itu. Nah skill itu menghasilkan uang nggak kan? Menghasilkan uang. Nah uangnya itu jangan dihabisin. Uangnya jangan dihabisin. Kalau menurut ekstrimnya sih 20-80 gitu. 20 untuk kebutuhan, 80 itu untuk investasi. Investasi lagi aset gitu kan. Oke, atau tambah lagi investasi ke diri gitu. Nah di diri kita kasih pelatihan lagi, kita kasih pelatihan, ikut pelatihan mana-mana gitu. Nah aset, mulailah aset itu akan menghasilkan uang kan? Nah uangnya jangan dimakan lagi dulu gitu. Kan kebutuhan udah dapat dari yang pendapatan pertama, golangkan lagi itu uang gitu untuk berinvestasi. Dapat tuh, golangkan lagi gitu. Nah sampai nanti udah sampai titik financial freedom. Enggak kemarin hitungan kita, kebutuhan kali 12 dibagi 3% gitu. Dapat angka tersebut, barulah kita tenang gitu. Itulah kekatnya. Jadi kita mencapai angka financial freedom itu nggak bisa kita hanya dengan bekerja. Jangan harap jadi bisa dengan bekerja. Tapi yang harus kita lakukan adalah cari sumber-sumber pendapatan baru gitu yang bisa ini. Nah sejatinya teman-teman karyawan harus mulai berpikir di sini gitu. Ada beberapa kali lah kan, 4 atau 5 kali saya ngasih sharing itu kepada karyawan. Mereka banyak yang termenung gitu. Kenapa ya saya salah selama ini Pak Amir gitu? Saya masih merokok misalnya gitu. Ya rokok itu uang 900.000 kali 30.000 sehari. Bahkan lu bungkus 60.000 kali 3 1,8. 1,8 tuh kalau dibeli emas 1 gram sebulan. Itu harus kita keep gak Kang? Ya cerita saya minggu lalu kan ada latte ya, kopi latte kan gitu loh. Tiap hari dia minum $10 misalnya gitu, atau $5 dia minum gitu. $5 tapi tiap hari kan. Kalau $5 itu sebulan itu dibelikan saham misalnya gitu. Itu udah jadi, ya kalau saham kita bisa beli 100.000 per 1 lembar ya gitu. Bukan satu lot ya, bukan 1 lembar kan gitu kan. Nah itu akan menjadi investasi kita ke depan. Oleh karena itu bagi saya Kang Ujang, buat sahabat-sahabat Kelight pendengar di acara kita di financial literasi ini, sahabat-sahabat teman-teman yang masih status karyawan, yuk dalamin literasi keuangan gitu. Caranya gimana? Satu, tetapin lagi lah, saya tidak bosan-bosan bilang, tetapin tujuan kita yaitu untuk mencapai financial freedom. Ini deal banget, dapatkan angka financial freedom kita berapa gitu ya. Kalau kemarin 10 dapat 4M kalau salah. 4M 10 kan 4M. Jadi saya lagi berjuang untuk mendapatkan 4M sayanya gitu ya gitu.
Jadi ini menjadi clue, kalau saya 5 juta ya 2M, kalau saya 6 juta ya 6M ya, kalau 15 juta ya gitu. Nah ini angka ini harus kita gali teruskan gitu. Jadi kalau begitu, yang pertama tetapkan tujuan, yang kedua hitung berapa financial freedom, yang ketiga ini yang paling penting gitu. Mulai kita melakukan money management. Money management ya, selama kita bekerja. Saya bekerja sekarang dapat gaji bukan hanya untuk kebutuhan sebulan, saya harus bisa melakukan money management, manajemen uang gitu Kang Ujang. Buat karyawan bagi saya ini satu yang harus dilakukan, money management ini. Itu dulu Kang Ujang. Oke, sahabat Kelet, silakan sekali lagi kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi. Mungkin Anda punya pengalaman-pengalaman atau mungkin juga pertanyaan, Anda bisa kirimkan WA ke 0812 203 1972. Oke. Yap, Kang Ujang. Kenapa masalah ini sepertinya sangat sulit untuk dilakukan, Pak? Nah, kalau bagi saya satu tadi Kang Ujang, ini bicara karena nggak tahu. Saya masih masuk masab yang orang bilang orang tuh gitu karena dia nggak tahu gitu kan. Memang secara pengetahuan saya sebagai seorang pendidik juga ngerasa emang lemah sih pengetahuan tentang literasi keuangan ini. Kita di kampus juga belum isu ya di situ ya gitu. Kita masih fokus memberikan edukasi seputar yang rutin aja sesuai keilmuan mereka gitu. Kita belum sampai isu ini bagi saya kebutuhan gitu. Sama halnya di sekolah itu kan kita di SD diajarin tentang agama, PMP, sejarah, bahasa Indonesia kan gitu. Bagi saya ini perlu kan ya. Kalau bagi saya ini sebuah pendidikan tentang literasi keuangan ini jadi sesuatu yang diperlukan. Kenapa? Bagi saya this is life skill gitu. Ini skill kehidupan bagi saya gitu ya, yang harus dimiliki pertama kali dulu gitu. Jadi kalau begitu kita lihat bangsa ini, kenapa setiap ketika dia jadi karyawan, dia pola pikir orang miskin gitu. Setiap kebutuhan, pendapatan habis untuk kebutuhan ataupun keinginan malah. Itu kan yeah. Jadi dia ada dua konsep di situ. Pendapatannya dan nyerah, ya udah segitu itu rezeki saya gitu. Ya bersyukur mah wajib pada Allah, tapi Allah nggak nyuruh kita untuk ya udah dicukup-cukupin, nggak ada gitu. Ya kita diajarkan untuk fight kan Kang. Kita diajarkan untuk mencari uang ya. Nah, jadi kalau gitu pendapatan kita tidak boleh lebih dari satu sumber gitu. Tapi bagi orang berpola pikir miskin udah cukup gitu. Udah cukup Kang Ujang. Bagi dia, saya udah sebagai sebagai ASN gaji saya sekian. Sudah waktu lowong dia tuh terlalu banyak Kang Ujang. Waktu lowong dia tuh terlalu banyak gitu. Ya contoh kalau saya sebagai dosen, saya kewajiban saya cuma 22 SKS atau 22 SKS kalau nggak salah. 23 SKS, 21 SKS. Nah saya tuh ngajar tuh contoh hari Senin. Senin tuh saya ngajar jam 7 sampai jam 12.45. Kosong tuh, nanti jam 6 sampai jam 17.40. Selesai. Ada jadi kosong nggak Kang? Yang jam 12 sampai jam 6 kosong. Kalau saya tidak optimasi, nggak bisa create money. Hari Selasa saya kosong. Hari Rabu saya ngajar cuman pagi jam 7 sampai 9.30, ngajar lagi nanti jam 6. Kosong nggak? Hari Kamis gitu juga, cuma satu mata kuliah. Jam 7 sampai jam 9.30. Kosong gitu. Kamis Jumat kosong. Sabtu saya ngajar cuman jam 11 sampai jam 14.40. Kalau bagi saya berpola pikir orang miskin, ya sudah secukupnya gitu aja gitu. Tapi bagi saya kan enggak gitu. Dan mungkin saja jadi cuma gaji saya kalau ngikutin itu cuma 3 juta, 4 juta misalnya gitu kerjanya gitu. Tapi lebih dari itu kok ya, tapi kan enggak enak ya. Tapi bagi saya kan kalau segitu udah enggak bisa saya kan. Anak saya sekarang lagi berjuang gitu loh. Anak saya lagi berjuang dua-duanya, dia mau sekolah, mau kuliah, itu kan gitu. Maka di mindset saya mendapatkan lebih dari satu sumber pendapatan. Itu dari sisi pendapatan ya. Itu adalah bentuk money managementnya kita gitu. Nah sekarang dari pengeluaran, yang pertama hutang kita lunasin dulu gitu. Jadi sahabat-sahabat Kelet, sahabat-sahabat yang jadi karyawan saat ini dan punya hutang, target utamamu selesaikan hutang dulu. Itu. Jadi kalau punya hutang di kartu kredit, usahakan lunasin. Berjuanglah untuk melunasinya gitu. Hutang di bank misalnya itu, hal kecil, KTA kan ada KTA kan ya.
lalu ada lagi hutang di mana? Pinjol, lalu hutang mana? Apa lagi? Paylater. Lunasin dulu hutang ini kita. Hutang-hutang kecilnya dilunasin dulu kita. Kenapa? Itu akan ngedistract pikiran kita. Saya pernah dulu kemudian hutang kartu kredit itu sampai 80 juta. Stresnya luar biasa. Dan saya sudah nggak mau ke kartu kredit lagi. Gitu. Saya udah lewat itu fase saya. Masa-masa suram itu kalau yang benar. KPR alhamdulillah udah lunas. Mobil udah alhamdulillah udah lunas gitu. Jadi saya lepasin itu semua Kang Ujang. Jadi hutang itu saya geser semua, saya lunasin. Kalau perlu jual aset kemudian untuk baru hutang. Karena inilah kesalahan para karyawan, dia nyaman dengan hutang. Kalau dulu harus pakai kartu kredit, ya apply punya 2, 3, 10 kartu kredit gitu. Ada kebanggaan tuh. Jadi ketika buka dompet, kelihatan tuh. Berjejer. Ya Allah ya Tuhan gitu. Ya, dia lupa hutang tuh kan gitu loh kemudian dia ninnya setahun kan kalau kartu kredit itu. Ya. Lalu dia telat bayar, denda lagi gitu kan Ujang. Dendanya juga cukup tinggi kan. Luar biasa kan Ujang. Luar biasa. Nah, bagi saya ini menjadi sebuah pelajaran berharga buat teman-teman karyawan, no hutang deh gitu. Kalau saya sih menyarankan no hutang. Jangan terjebak karena gini. Temuan saya, sekali teman-teman hutang di awal, kalau boleh sampai pensiun nggak akan pernah berhenti gitu. Jadi kayak candu gitu. Jadi kayak candu, kayak sakau gitu loh. Jadi kalau ada masalah dikit hutang kayak gitu. Apalagi dengan teknologi sekarang. Semakin mudah ya. Murah banget. Tinggal foto gitu. Tinggal foto. Saya selalu doa semua. Ya Allah, lindungi saya dari hutang, apalagi hutang pinjol gitu. Ya, yang notabene cuma berfoto, pegang KTP, selesai gitu. Betul mudahnya dapat uang 80 juta, 100 juta kan ya. Betapa mudah. Tapi begitu susahnya untuk keluar dari sana. Kenapa? Ada lingkaran setan kan? Iya. Mereka kemudian lagi ke saya nih, aduh uang ada. Saya pinjam ke Kang Indra, lagi, tagih lagi. Nah, pinjam ke Kang Ivan, saya pinjam ke Pak Igan. So, itu kan lingkaran yang tidak akan pernah berhenti gitu. Lingkaran setan tidak akan pernah berhenti. Nah ini bahaya banget yang harus kita antisipasi. Jadi kalau saya selalu bicara gini, usahakan kalau bisa jangan pernah berutang sejak kita karyawan kan. Kalau saya sih seperti itu, ya jangan berutang. Jadi kalau teman-teman sekali berutang, pegang kata-kata saya, itu akan jadi lingkaran setan yang tidak akan pernah berhenti. Gitu. Nah, kalau teman-teman sempat ke situ, saya udah bisa bayangkan sampai teman-teman jadi pensiun pun akan terus berutang. Itu ketemu mas saya Kang Ujang. Alasannya apa? Ditawarin sama sebuah bank BUMN untuk ini gitu. Karena sama-sama pegawai ya gitu. Nah, tapi buat dia kan potongan gaji dia kalau boleh Kang Ujang, gaji kerja 30 tahun. Selalu ini sama bank. Bank tuh menghisap tiap bulan uang kita kan gitu. Coba dikalkulasiin 12 kali 30 tahun. Bank berapa gitu. Ini siapa yang salah sih gitu. Nah, bagi saya ini adalah edukasi yang harus kita lakukan dari Kelight Kang Ujang, agar teman-teman tuh mulai tersadarkan ya gitu. Bahwa nggak mungkin teman-teman tuh akan long lasting seperti sekarang gitu. Jadi kalau teman-teman tidak pernah berhenti dari hutang ya saya bilang wassalam aja gitu. Sekali kita memulai, kita tidak akan bisa keluar. Ya. Walaupun ada perkataan hutang itu akan dipakai produktif ya, Pak Mari. Betul. Kalau saya sih gini, kecuali hutang itu untuk usaha ya. Nah, ketika untuk utang usaha pun kita harus berhitung bunga yang dikasih sama bank itu atas pinjam lebih kecil daripada pendapatan yang kita dapatkan. Itu lain cerita. Jadi kan di keuangan itu namanya cost of capital, biaya modal. Biaya modal itu adalah bunganya kan gitu. Nah, sekarang saya berbisnis itu untung saya misalnya dapat 20%, saya pinjam ke bank 12%, saya masih spend 8% gitu. Itu kan. Tapi at the end of the day saya bilang gini, apalagi masa-masa sampai 2030 ini kita akan susah.
Kalau bisa saya warning aja diri saya juga buat sahabat sekalian. Sampai 2030 ini kita akan kondisinya akan seperti ini. Gonjang ganjing terus gitu. Apalagi ini udah 2026 nih. Berapa bulan lagi 2026. Orang tuh pikirannya udah sampai ke 2029 kan Ujang. Ya. Kita diajak lagi untuk apa? Pemilu lagi kan. Nah, jadi kalau kita sekali kita punya hutang, ini never ending story gitu. Berhutang. Saya hari ini berhutang, ini berhutang lagi berhutang. Saya udah melewati itu Kang Ujang. Saya putuskan tidak berhutang tuh tahu usia 45 atau 46. Kang Ujang bisa bayangkan dari 2009 isi masuk kerja dulu pakai dua kartu kredit 2009. Jadi berapa belas tahun tuh Kang Ujang? Kalau sekarang 2020 lah saya potong. Jadi 11 tahun. Enggak, 99. Isi kaca itu 99. 21 tahun atau 22 tahun. Saya ngitung tuh kartu kredit berapa saya sudah. Ya Allah ya Tuhan. Jadi gaji saya selama ini ke sana ya. Itu kan. Jadi setelah kita state bahwa satu main kita adalah financial freedom, dua kita hitung berapa financial freedom yang kita. Yang ketiga lakukan money management. Ya, money management, manajemen uang gitu. Tadi pendapatan kita wajib lebih dari satu sumber. Jumlahnya berapa? Kemarin udah jelas 2 kali daripada kebutuhan kita sebulan. Jadi kalau kebutuhan saya sebulan 10 juta, maka target pendapatan saya itu minimal adalah 20 juta gitu. Waduh, berat Pak Mer. Itu risiko kamu ketika kamu jadi karyawan sebenarnya gitu. Jadi kalau dirimu bisa dapat beberapa poin, satu cepat-cepat naik karir, dipromosiin, dua bisa dapat ikut insentif, ya tinggal ngambil departemen apa. Kalau itu kenapa saya lebih suka departemen pemasaran gitu. Selling, departemen sales gitu. Kenapa? Di situ saya bisa improvisasi dan indikator pendapatan saya bisa keukur. Kalau saya capai target, lebih dari target, saya dapat komisi kan gitu. Itu nambah nggak pendapatan saya Kang Ujang? Nambah gitu loh. Jadi ini jadi clue buat saya. Kan gini, saya lagi mendalami gini. Kalau saya menjualkan produk orang lain, maka saya akan dapat komisi. Gitu. Nah komisi ini saya kejar terus gitu. Untuk nambah pendapatan saya gitu. Kenapa? Target saya minimal 2 kali lipat dari pengeluaran. Kalau saya sih pribadi saya target saya 3 kali. 3 kali lipat saya tetapkan gitu. Agar apa? Ya saya harus mulai berpikir target kan Kang. Kalau kebutuhan saya 10 juta, maka idealnya 20 juta, tapi saya lebih target 30 juta dapat setiap bulan. Mikir nggak Kang? Ya, karena katakanlah seperti ini. Saya seorang karyawan gitu ya. Yep. Saya dapat katakanlah misalnya 6 juta. Yep. Untuk nambah pendapatan agak tidak memungkinkan. Yep. Saya turunkan biaya kebutuhan saya gitu. Yep. Sampai setengah dari gaji yang saya dapatkan. Yep. Itu nggak bisa dilakukan seperti itu Pak. Nanti Tetap. sisa gaji itu saya investasikan gitu ya. Tetap itu bisa, tapi untuk di awal. Iya. Tetap di awal ya. Karena itu nanti kan bicara level ketiga, kebutuhan. Kebutuhan harus kita reduce. Permasalahannya adalah Kang Ujang, kalau sifat menurunkan kebutuhan itu sifatnya adalah sementara. Tapi sifatnya yang pasti adalah kebutuhan itu meningkat gitu lah. Contoh Kang Ujang, saat ini anak saya misalnya SD. Anak saya SD nih. Nah, jadi ketika saat ini saya ngitung kebutuhan saya gini, maka saya potong gitu. Tapi dengan pendapatan yang sama, dengan pola pikir yang Kang Ujang, kan anak saya masuk SMP, SMA, kuliah itu nggak berlaku lagi teori itu gitu. Jadi kalau boleh dibilang stepnya adalah kalau bagi saya the only one optimasi pendapatan kita gitu. Pendapatan kita tuh berapa, dan itu saya bilang tadi minimal 2 kali. Kalau bagi saya 3 kali gitu. Agar apa? Saya punya spare cadangan kan gitu loh. Ya kalau kebutuhan saya 10 juta sebulan, maka saya kalau 2 kali 20 juta cukup. Kenapa? 50% untuk kebutuhan, 30% atau 6 juta tuh untuk investasi, 2 juta untuk tabungan, 2 juta untuk dana darurat. Kan gitu Kang Ujang. Nah, jadi kalau Kang Ujang ngepres kebutuhan, tapi hati-hati.
dimensi waktu ada gitu loh. Ya, kalau kita pakai dimensi waktu sekarang anak saya masih SD, no isu. Tapi ketika pakai dimensi waktu 5-6 tahun ke depan, anak saya masih SMP, anak saya SMA, kuliah, itu lain lagi ceritanya. Maka bagi saya saat ini yang paling utama ketika kita sudah untuk startingnya udah benar, kita reduce pengeluaran kita, fokus kepada ini. Jadi buat sahabat-sahabat sekalian, setelah hutang lunas, jangan sering nongkrong lagi deh gitu. Kan pernyataannya gini Kang Ujang. Saya ingin membahagiakan diri saya sendiri gitu. Menikmati uang gaji saya gitu. Ya, saya beli tas baru, baju baru, HP baru, motor baru gitu. Betul. Tapi ketika kamu masuk di literasi keuangan salah gitu. Ya. Janganlah kita masuk ke level yang namanya konsumtif gitu. Ketika kita masuk ke level konsumtif pasti kita akan loss gitu. Yakin Kang Ujang? Nah, oleh karena itu, betul, for the beginning, for the starting levelnya, nggak apa. Kita memang wajib mereduce cost-cost tadi. Itu yang terjadi. Jadi tidak ada konsumtif, tidak ada FOMO, tidak ada FOPO gitu ya. Tidak, istilahnya gini, tidak tergoda dengan impulsive buying gitu ya. Oke. Doom spending, masih ingat Kang Ujang dulu? Ya, tidak dengan doom spending. Nah, ada iklan di sini, iklan promo 99, 10, 10, 11, 11 kayak gitu. Tutup mata gitu. Ingat sekarang kita dalam konteks karyawan belajar menerapkan financial literasi. Jadi money management. Ya, itu kebutuhan tuh benar. Nah, jadi setiap mau beli pikir dulu, kan selalu kita bilang kemarin, saya selalu ingat quote daripada Warren Buffett itu. If you buy something that you don't need, ya ketika kamu belanja atau beli sesuatu yang bukan kamu butuhkan, maka suatu waktu yakin bahwa kamu akan melepas, menjual sesuatu yang kamu butuhkan itu untuk membayar apa yang kamu beli tadi gitu. Bagi saya itu penting sekali gitu. Nah, jadi Pak, kenapa saya harus sebagai karyawan harus berhemat-hemat gini? Endingnya lagi gitu. Kamu bisa bayangkan, saya bilang sedih saya sebenarnya kerja. 2001 saya kerja. Kalau dari 2001 itu saya pisahkan aja uang saya misalnya 500.000 sebulan gitu. Sekarang 2025 artinya 25 tahun yang lalu, selama 25 tahun saya bisa nabung, bisa miliaran nggak uang saya? Iya. Bisa. Pakai compounding effect ya gitu. Itu bisa jadi miliaran Kang Ujang. Pasti nggak kan 500.000 aja saya. Ada lebih nih dapat bonus, saya tambah 1 juta, tambah 5 juta. Bisa jadi konsep kalau saya kebutuhan tadi 4M atau 6M itu ketutup Kang Ujang. Ketutup. Cuman itu yang saya sesali. Kenapa saya dulu nggak ada 5 tahun saya kuliah di S1 dulu. Ya, di HI Unpad. 3 tahun SMA, 3 tahun di SMP, 6 tahun di SD. Gak ada yang ngajarin ilmu itu gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau yang mau status karyawan, yuk open your mind gitu. Your main duty now is to money management. Lakukan money management terhadap gaji-gaji kamu, pendapatan kamu sebagai karyawan gitu. Jangan sampai salah gitu. Nanti saya akan mulai minggu depan kita akan bahas sesi ini lebih detail lagi kan jangan gitu. Ya, bagaimana kita harus mengatur pendapatan kita itu, apa yang harus dilakukan supaya jangan sampai mengganggu status kita karyawan. Tuh. Karyawan itulah yang bisa membuat perubahan besar dalam literasi keuangan karena mereka udah dapat uang. Tugas mereka memanage kan. Tapi kalau naik S1 yang saya ajarkan ngebayang-bayang gitu. Betul. Belum ada, dapatnya cuma dari ayah pamer gitu, dari ibu, dari mama gitu. Untuk apa? Buat kos, buat makan gitu. Tapi alhamdulillah kemarin Kang, saya paksa tuh anak didik saya S1 mereka dapat uang jajan dari orang tuanya. Saya paksa, kamu besok buka rekening misalnya. Rekening satu bank itu tentang yang namanya kan ada Pegadaian ya, beli emas digital gitu. Minggu depan saya lihat lagi mereka udah jalan apa belum. Minimal kalau jangan mereka bisa nanam, udah saya kenalkan berinvestasi minimal untuk emas aja. Nah, saya lagi masuk ke program untuk investasi saham atau reksadana di kampus ada galeri investasi. Nah, saya mau mendorong anak-anak saya ke sana. Tentu selain bisnis yang mereka jalankan ya kan,
Dari 3 instrumen itu aja mereka udah bisa banyak belajar tentang kehidupan Literasikon. Jadi jajan kamu 100.000 sehari dari ayah, habis Pak Mer. Saya paksa mereka maksimal 50% kalau itu. Wah Pak Mer, nanti aku makan apa? Itu urusan kamu sama itu. Ya, itu pendidikan semasa mereka bekerja. Tapi kalau kuliah. Tapi kalau yang bekerja kalian cerita. Jadi setelah mereka berhemat tukang ujang gitu, itu ke pengeluaran ya kang ujang ya. Nah mereka mulailah yang namanya siapkan dana darurat. Sejatinya karyawan itu menyiapkan dana darurat. Bagus kemarin di kelas saya siang, Pak Mar saya mau resign. Saya cuma satu, kamu udah nikah apa belum? Belum Pak. Gitu. Kamu udah punya tabungan belum? Tabungan dana darurat minimal 3 sampai 6 kali daripada gaji kamu. Udah Pak 4 kali gitu. Udah. Dengan pilihan kamu jadi berbisnis, lalu kamu mau resign karena dia mau totalitas kan Ujang. Saya izinkan. Kenapa saya izinkan? Karena satu, dia udah punya mainan, bukan dalam hitungan hari, tapi 4 atau 5 tahun yang lalu dia punya tabungan, dana darurat, itu yang kan digolangkan gitu, untuk menutup kebutuhan. Nah, jadi kalau begitu, sahabat-sahabat sekalian, kan mayoritas di negara itu jadi karyawan. Ya, gitu. Kalaupun jadi pedagang, tapi bukan seorang entrepreneur. Yeah. Menarik, kemarin kita belajar tentang startup. Saya bilang startup tuh pemiliknya founder, lalu mereka akan selalu bicara tentang sejauh mana akan mendirikan sebuah perusahaan yang berinovasi dan scalable, dapat scale up lah, tumbuh kembang. Saya bilang ini akan menjadi penentu untuk bisa mengembangkan anak-anak mahasiswa. Maka startingnya adalah dia harus bisa melakukan pengelolaan keuangan yang baik. Nah, jadi dana darurat itu menjadi penting Kang Ujang. Kenapa karyawan perlu dana darurat Kang Ujang? Karena banyak dia selama perjalanan dia sebagai karyawan itu akan banyak tantangan-tantangan yang mereka hadapi gitu. Perlu beli ini, motor rusak misalnya gitu. Kan perlu uang tuh. Yeah. Kalau pakai cash flow uang untuk makan keganggu gak Kang? Iya. Keganggu. Ya gitu. Lalu dia apa lagi? Dia butuh misalnya perbaikan laptop, perbaikan ini kan dia perlu memperbaiki itu cepat. Uang nggak ada, keganggu nggak Kang? Keganggu. Jadi bagi saya 10 juta itu minimal bagi karyawan punya dana darurat. Mau disimpan di rekening bank mau disimpan di emas gitu, tapi emas digital gitu ya silakan. Kenapa? Kamu bisa butuh cepat diambilnya gitu. Nah karyawan harus memahami ini dana darurat ini. Jadi yang saya rasakan dulu Kang, ketika saya punya hutang dulu dan tidak punya darurat, ada masalah, itu stres gitu. Sementara musuh seorang karyawan itu adalah stres, pikiran gitu kan gitu. Nah maka oleh karena itu dana darurat setelah kita mengeluarkan pengeluaran kita hemat, siapalah 10 juta lah minimal dari rekeningmu. Wah Pak Mer, angkanya gede banget gitu. Ya, angkanya gede banget. Gimana? Ya, bertahap lah. Gitu, bertahap gitu. Kalaupun kita baru punya 3 juta, 5 juta gitu, ketika kita ada sesuatu butuh, kita cepat selesai kan, pakai dulu nanti diganti lagi yang aja. Yeah. Tuh. Kan nggak mungkin kita punya kebutuhan mendadak dan urgent, mendesak gitu. Yeah. Antara sayang uangnya nggak dipakai gitu. Apa lebih parah kita nggak punya uang gitu. Pasti larinya kemana lagi? Pinjol lagi. Itu cara termudah kan. Lihat di HP kita kan Ujang. Setiap saat itu pasti ada iklan. Ya. Belum yang nelfon ya. Belum yang nelfon gitu. KTA. Betul dari KTA. Bagi mereka sampai ini akan menjadi lingkaran setan. Saya tetap kunci itu. Nah, boleh berhutang untuk yang produktif. Itu nggak inilah. Karena Pak bank juga nanti jadi masalah buat mereka gitu yang nunggak atau provider pinjol pun akan masalah ketika ada yang nggak mau bayar. Nah, ini akan menjadi isu besar gitu. Jadi dana darurat menjadi sebuah kewajiban. Ya. Kan kalau di perusahaan itu ada selalu dianggarkan tuh biaya penyusutan ya, Pak Mer ya. Nah kalau dalam kehidupan pribadi itu disimpannya di dana darurat itu Pak Mer? Enggak kan. Oh, enggak. Kalau penyusutan kan ke aset ya Kang ya. Yeah.
ke aset. Ya, kalau ke dalam money management penyusutan itu tidak, tapi dikonversi ke inflasi gitu. Ke inflasi. Tapi tidak ada hubungan dengan dana darurat. Jadi dana darurat itu uang yang dipisahkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan penting gitu ya. Dan kita jangan sampai kalau kita punya uang jangan sampai nganggu cash flow kita. Ya, ini udah alokasi buat sekolah anak nih. Terus kita perlu untuk perbaikan mobil gitu. Kita pakai dulu, ngeganggu nggak nanti kan? Uang pendidikan, tabungan pendidikan anak. Ngeganggu. Apalagi kalau itu diambil dari uang apa? Uang makan. Lebih ekstrim lagi, bisa jadi besoknya puasa jadinya ya gitu. Ya, nah oleh karena itu dana darurat itu adalah uang yang dipisahkan untuk keperluan mendesak gitu ya. Ya, itu kita keluarkan, lalu setelah kita keluar kita ganti lagi gitu ya, supaya dia nggak. Berapa jumlahnya? Minimal 10 juta ya, kalau orangnya kalau udah belum berkeluarga 3 sampai 6 kali gaji. Ya, kalau kalau utama sih lebih kebutuhan sih, basically sih sebenarnya gitu. Kalau kita udah berkeluarga 6 sampai 12 kali kebutuhan per bulan. Kalau kebutuhan saya 10 juta ya 60 juta sampai 120 juta. Itu dana darurat yang udah nikah. Tapi kalau belum ya 30 sampai 60 juta untuk yang single. Itu Kang Ujang. Oke. Makin menarik sahabat Caleb perbincangan kita dalam Financial Literacy Corner untuk hari ini, dan kami masih ingin silakan Anda bisa ikut berpartisipasi di 0812-203-1972. Nah Pak Mer, apakah hal ini dilakukan tentang masalah pemahaman literasi keuangan ini ketika kita menjadi seorang karyawan, Pak Mer? Wajib. Ya. Wajib dilakukan. Kan endingnya Kang Ujang, bahasan kita kemarin Jumat kemarin, we don't know about exactly about our company. Berarti ada dua hal yang kita harus lakukan ya, memahami literasi ini dan persiapan untuk masa pensiun. Yap, itu nggak bisa dilepasin. Nggak bisa dilepasin Kang Ujang. Ya, kenapa saya kuncinya di karyawan tadi kan gitu. Pada titik tertentu pasti kita akan PHK ya gitu. Kita resign, setelah kita resign atau kita diberhentikan secara tidak hormat, ataupun masa pensiunnya ada ketemu gitu. Maka suka nggak suka ya kita harus mempersiapkan diri itu Kang Ujang. Nah, jadi kalau betul pemahaman udah masa pensiun. Jadi kalau bagi saya, karena kita di financial literasi, kita fokusnya ke literasi keuangannya, tapi endingnya nggak lepas ke sana gitu. Nggak lepas ke sana. Disitulah saya bilang tadi Kang Ujang, ketika ketika dia sudah memilih jadi karyawan, dia harus berpikir dari akhir. Tapi bagi saya, kenapa saya menggerakkan tentang karyawan? Karena agen perubahan untuk bangsa ini, agar bangsa ini jadi orang kaya gitu, orang cukup dengan kebutuhannya adalah karyawan. Ya, kalau pengusaha udah beberapa kali kita bahas Jumat malam ya Kang ya gitu. Para pensiunan itu atau entrepreneur itu harus benar-benar paham tentang literasi keuangan. Agar apa? Agar usahanya, keluarganya lancar, bisnisnya tambah berkembang. Tapi kalau dia tidak punya literasi keuangan yang bagus, dia kan. Tapi kalau kita kerucut ke karyawan, itu ya. Kang Ujang, coba Kang ya. Ada karyawan terjebak dengan pinjol, ada nggak? Banyak. Sangat banyak. Payletter aja sekarang Ujang, angka terakhir saya baca kemarin di televisi 24T. Hanya payletter aja. Perputarannya Bang. Utang yang dikeluarkan untuk payletter. Oh iya, kepada tadi ya. Ya, jadi si provider itu mengeluarkan untuk payletter itu sampai 24 triliun. Kang Ujang ikut salah satunya nggak? Amit. Jangan sampai itu. Saya bilang hukumnya adalah ketika kita jadi karyawan, usahakan jangan pernah payletter, ngutang, kartu kredit, segala gitu ya gitu. Karena itu bukan sesuatu yang, tapi dulu pernah saya dengar gitu ya, seorang entrepreneur yang bagus tuh kalau dia punya 10 kartu kredit. Saya bilang ini ngaco nih sebenarnya. Ngaco. Kalau hanya bicara nekat, tapi bicara manajemen salah. Ini nggak boleh terjadi Kang Ujang, karena ini akan berdampak signifikan buat masa depan mereka,
keluarga mereka gitu. Endingnya kelihatan kan, endingnya mereka kelihatan mana yang bermasalah dengan keuangan itu kelihatan. Nah sejatinya itu jangan terjadi. Jadi betul kata Kang Ujang, diawali dengan pemahaman, diakhiri dengan masa pensiun. Ya, saya bilang kalau masih muda baliklah ke belakang dulu gitu. Ya, pahamilah tentang literasi keuangan, money management ini pahamilah karyawan gitu. Kalau enggak karyawan dulu. Tadi kan udah dana darurat selesai kan? Tabungan. Para karyawan juga harus mulai buka tabungan gitu. Tabungan pendidikan anak kalau dia punya anak, atau tabungan pendidikan dia sendiri juga gitu. Misalnya gini, kalau kita punya tabungan pendidikan untuk kita sendiri sebagai karyawan, ini ada pelatihan nih, ada workshop, bla bla, relevan dengan peningkatan skill kita. Saya misal dosen ada teknik penulisan artikel gitu, jurnal semacam gitu. Lalu ada teknik pelatihan tentang digitalisasi atau pelatihan tentang pemanfaatan AI untuk seorang dosen gitu. Kalau saya udah punya tabungan, saya tinggal ambil dari tabungan Kang Ujang. Karena itu nggak ada akunnya di dana darurat. Tapi kan tadi bilang, ketika kita berinvestasi pada diri kita sendiri, maka itu adalah bagaimana kita memperbesar aset kita. Kenapa? Dari skill yang kita kembangkan itu akan nambah kesempatan kita untuk dibutuhkan orang, itu menjadi cuan buat kita. Nah, jadi tabungan itu pertama tabungan pendidikan dulu. Ya kalau saya sih pendidikan diri kita sendiri dulu ya gitu. Ya, kenapa? Kita juga harus improve diri kita ya. Itu harus dianggarkan. Setahun misalnya 2 juta gitu. Boleh ikut pelatihan digital marketing, boleh ikut branding gitu, ikut selling, ikut apa pelatihan apa gitu ya. Ikutin di situ. Tabungan pendidikan anak itu pasti gitu ya. Apalagi Kang, tabungan, kalau saya sih tabungan ibadah gitu loh. Ya. Haji dan umroh gitu. Itu kan harus ditabung, nggak bisa hanya jadi kita menggunakan keuangan kita dari sisi cash flow, kebutuhan harian, nggak bisa. Itu harus benar-benar kita tabung. Nah terakhir inilah esensinya, investasi. Berinvestasilah teman-teman. Jadi karyawan itu mulailah mengerti konsep investasi. Investasi adalah memisahkan sebagian uang kita dan bisa menghasilkan uang lagi gitu. Money creates money. Nah, itu yang jadi clue. Itu Kang Ujang. Oke, Pak, kalau asuransi itu dimasukkan ke mana, Pak? Nah, kalau bagi saya asuransi majority adalah dana darurat. Dana darurat. Ya, betul. Itu adalah mitigasi risiko yang kita lakukan. Contoh, saya asuransi untuk untuk mobil. Itu mobil yang itu kan saya asuransikan itu untuk mitigasi. Saya dana daruratnya ya gitu. Itu asuransi. Nah, kecuali kalau situ ada instrumen investasi lagi cerita. Tapi biasanya kecil mana? Betul, nggak signifikan lah ya. Dibanding dengan uang yang kita masukin gitu. Cuman kan itu pemanis yang udah. Buat mereka pemanis yang mereka bisa dapatin gitu. Tuh. Oke, ini ada Pak Sandi nih, Pak Mer. Yap. Menyimak katanya. Nah, mau bertanya, ada fenomena pada tahun-tahun terakhir kalau saya pulang kerja atau berangkat kerja dari Banjaran menuju ke Bandung, banyak perusahaan pabrik khusus tekstil dan banyak berjualan kafe-kafe tenda kecil di sepanjang jalan katanya, Pak Mer. Ya Kang Ujang, ini kan kalau boleh dibilang salah satu isu di kondisi ekonomi kita saat inilah masalah pengangguran. Ya, Kang Ujang masih ingat kalau dulu di pabrik itu kan ada sebuah ekosistem sebenarnya. Ekosistemnya adalah ekosistem di mana mereka butuh tempat makan, tempat beli rokok, segitu ya gitu. Butuh tempat kos, gitu. Nah kemarin kan pengangguran lagi merajalela. Pengangguran bertambah gitu. Nah karena mereka, mohon maaf saya bilang, tidak memahami dengan baik literasi keuangan, gagal mengelola money management terhadap gaji yang mereka dapatkan, dan mereka kena PHK, gagap gitu. Pasti gagap gitu. Gaji selama ini misalnya 15 juta gitu, sekarang off gitu. Saya juga kadang-kadang berdebat dalam diri saya sendiri, mau di PHK nggak orang ini, tapi rasa kasihan gitu. Tapi teman saya bilang, kamu nggak boleh punya rasa kasihan. Kenapa?
ada sekian puluh orang lagi yang akan harus kamu suapin gitu dalam bentuk gaji. Tapi hanya gara-gara ini kamu jadi stuck gitu. Tapi kan masalahnya kadang-kadang nggak tegaan ya gitu. Tapi kalau kondisi ekonomi udah nggak memungkinkan lagi, kena PHK kan? PHK. Nah akhirnya apa? Karena nggak ada duit, maka solusinya adalah jualan. Jualan adalah paling. Nah, cuman jualannya ya sesuai yang mereka punya gitu. Kemampuan juga pas-pasan gitu. Nah jadi serba salah jadinya. Jadi bagi saya, kenapa banyak fenomena kafe-kafe atau tempat makan di situ? Karena apa? Mereka di PHK untuk mencoba mendapatkan pendapatan lagi. Ingat nggak kemudian kalau kita di Ponegoro tuh jalan, kalau subuh saya jalan misalnya gitu atau malam saya pulang gitu, itu banyak yang jualan cuanki. Cuanki ya. Yang di Ponegoro, trotoar. Itu orang mana kemudian? Mayoritas orang kena PHK. Ya, saya bilang masa-masa saat ini nggak mudah gitu. Kita harus benar-benar berjuang. Cuman kan pemilik perusahaan juga nggak punya darah lagi untuk mereka bayar karyawan. Maka di only one ya mereka PHK. Nah, PHK dampaknya ke sana. Itu sebenarnya ditakutkan kan. Kenapa salah satu indikator yang selalu diamati bagi orang lain, investor itu adalah tingkat pengangguran di satu negara berapa, tingkat kemiskinan berapa. Ya contoh di negara kita angka kemiskinan malah dirubah ya. Orang kalau untuk sekali sehari makan tuh cukup 20.000. Itu cukup buat apa kemudian gitu? Hanya untuk menyelamatkan muka gitu. Oh pengangguran kita, kemiskinan kita segini. Tapi kan dunia bilang lain gitu loh. Jadi pasti ini akan menjadi perdebatan. Tapi yang pasti saya bilang tadi, Kang Sony tanya, Kang, itu adalah sebuah fakta nyata gitu ya, fakta nyata bahwa itulah karena dampak daripada istilahnya pengangguran, dampak daripada PHK, dampak daripada tidak ada edukasi literasi keuangan. Nah, oleh karena itu melalui Radio Kelat ini saya menyampaikan juga, bisa jadi sahabat-sahabat Kelat ini yang punya perusahaan atau jadi petinggi-petinggi di perusahaan, sama sahabat, waktunya kita mengedukasi karyawan kita tentang keuangan. Jangan hanya bicara tentang work balance gitu ya. Semua ada olahraganya, ada hobi apa kan gitu ya. Tapi yang paling esensi adalah money management buat karyawan. Itu kan Ujang. Ya. Dan biasanya kalau seorang karyawan memang terjerat hutang dan gajinya mungkin mayoritas untuk bayar hutang, betul, kinerjanya pasti menurun. Wah, luar biasa kamu ya. Karena merasa bahwa betul. ini apa betul. yang dia terima gitu. Betul. Jadi Kang Ujang bisa bayangkan kalau kita udah punya karyawan yang seperti itu, ya udah jelas banget bahwa itu akan ngedistract kita gitu. Kan ngedistract kita. Ini bagaimana ya Kang Ujang bisa rasakan lah gimana Kang Ujang mau fokus gitu ya gitu. Kerja sementara hutang masih ada gitu. Hutang nggak cukupin gitu. Padahal si perusahaan tidak bersalah ya. Perusahaan nggak salah karena memang situ kapasitasnya. Kemampuannya masih gitu Kang Ujang gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan menjadi isu besar gitu bagi karyawan. Kalau karyawan ya saya bilang suddenly gitu, tiba-tiba kita harus minta keluar dari perusahaan kita, ini pasti akan jadi masalah gitu. Itu Kang. Ini ada Kang Sony ini. Pamer, saya punya pemikiran, atau memang pencerahannya sama-sama punya pemikiran hal saling menguatkan dalam ekonomi. Contoh kecil, lembaga keuangan seperti perbankan kalau membagikan CSR kepada nasabahnya yang lagi susah, yang bergejala akan terganggu dalam angsurannya. Andai kata CSR-nya diberikan ke peminjam, jadi kedua pihak akan disehatkan. Peminjam tertolong dengan angsurannya, terbantu pihak perbankan pun disehatkan karena tunggakannya pun bisa dihindari. Jadinya sama-sama sehat, katanya Pamer. Kalau CSR-nya diberikan ke yang lain, menurut saya kurang pas. Punten, ini mah hanya pemikiran dangkal. Tidak ada pemikiran dangkal ya kan? Bagus malah
jadi masukan buat para perbankan gitu ya. Yeah. Mereka punya dana CSR di-share kepada nasabah-nasabah mereka yang bermasalah ya, khusus UMKM lah misalnya gitu. Bisa jadi pemikiran juga ya kan. Cuman kan CSR itu tidak diharapkan relate kepada part of bisnisnya secara langsung ya gitu. Karena kan nanti kalau yang kayak gitu relate kepada core bisnisnya perbankan, dia meminjamkan uang gitu ya. Ini jadi public ya gitu. Public itu kusut ya. Kusut ya gitu. Jadi tapi menarik idenya Kang Ujang. Bagi yang kena masalah kan dibatasi sama kasus ini. Ya bagi saya sih sahabat-sahabat sekalian ya, itu adalah kebijakan strategis daripada perusahaan khususnya perbankan untuk bisa mendevelop ekosistem mereka gitu. Memang teman mereka juga nggak bisa lepas dari regulasi yang ada gitu. Itu Kang Ujang. Oke. Dan balik lagi ke masalah literasi keuangan para karyawan. Ya. Nah untuk cara praktis agar ini bisa cepat dilakukan gimana nih Pak? Ya, yang pasti setiap minggu dengerin ke live. Ya, saya jangan mingguan, tiap hari itu pagi siang sore pasti saya buka materi tentang literasi keuangan. Nah, yang saya kejar saat ini menghitung dulu Kang Ujang, saya hitung dulu berapa financial freedom yang saya capai. Nah, starting datanya pasti data kebutuhan saya sebulan berapa gitu. Itu dulu. Jadi ada tetapkan sebuah angka yang harus kita capai kan Ujang gitu. Tanpa itu kita nggak akan ini. Pernah beberapa minggu lalu saya sampaikan itu. Jangan mengira bahwa gaji saya kecil, saya nggak bisa apa-apa. Tidak bisa gitu. Jadi financial freedom itu bisa di-achieve ketika dia punya mindset pola pikir orang kaya dan pola uang gitu lah. Ya, dia punya target, tujuan mereka adalah financial freedom, dia punya dapat angka, lalu dia melakukan money management. Nah, manajemen tadi tingkatkan pendapatan itu yang pertama kan ya. Yang kedua lunasi hutang, ya lunasi hutang. Yang ketiga berhemat dalam pengeluaran itu wajib. Yang keempat itu siapkan dana darurat. Kelima itu tabungan, yang keenam investasi. Nah ini sejatinya sahabat-sahabat menjadi sebuah pemikiran gitu bahwa kita sebagai karyawan bukan lagi hanya fokus saja ngerjain tugas kita sehari-hari tanpa endingnya kemana, jangan. Ketika kamu tidak merencanakan menjaga sesuatu, maka kamu kegagalan adalah sesuatu yang kamu rencanakan gitu. Kemiskinan endingnya itu yang Oke, ini ada tambahan dari Pak Sandi, Pak Mas. Mau bertanya lagi karena selama saya bekerja puluhan tahun di BUMN, gajinya UMR. Sekarang kerja di keluarga, saya tidak bacakan ya, mungkin betul. Titik-titik yang sistem gajinya tidak UMR, dengan upah serendah-rendahnya, tidak naik-naik padahal sudah di atas 10 tahun katanya Pak. Betul. Kenapa ya minta pencerahannya dan tidak ada BPJS katanya dan lain-lain? Ya, itu risiko kita bekerja di sebuah perusahaan yang belum memiliki manajemen sistem ya kan. Ini banyak banget perusahaan yang belum punya manajemen sistem. Nah, bagi saya ini to be discussed gitu. To be discussed antara karyawan dengan owner ya. Nah, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan pertama ya, pendekatan regulasi ya gitu. Berapa sih minimal UMR-nya kan gitu, dengan dukungan daripada BPJS tenaga kerja atau kesehatannya gitu. Nah ini to be discussed dengan owner gitu. Tapi kalau kita tidak pernah mendiskusikan dengan owner ya, owner merasa aman-aman aja kan. Teori agensi, dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda dan mereka si ownernya ingin pengelolaan aset sebesar-besarnya, dapat untung sebesar-besar. Tapi kalau karyawan bekerja apa yang mereka bisa lah gitu ya. Kalau nggak mau sebini mungkin ya, tapi pendapatan setinggi mungkin. Nah ini bagi saya Kang Sandi ya. Kang Sandi pendekatan yang baiknya sih pendekatan hukum tapi dilaksanakan secara bertahap gitu, sesuai dengan kondisi atau kesehatan dari perusahaan itu sendiri. Nah kalau kesehatan perusahaan kan bisa lihat dari FMOH, finance-nya gimana, marketingnya gimana saat ini, operasinya gimana, ternyata HR-nya gimana. Nah itu akan bisa membuat
mata daripada owner perusahaan tempat Kang Sandi bekerja terbuka. Itu tak harus to be discussed kan Ujang? Ya. To be discussed. Kalau ini ada sahabat Cecil, Assalamualaikum, izin share katanya. Saya punya teman, suaminya ojol, istrinya IRT, lalu menjual barang pasif sampai meja kursi dijual untuk modal jualan online. Dan saya lihat berprofit yang bagus bisa menunjang keuangan. Setuju juga kalau online shop salah satu peluang yang mudah dan minim risiko selama pintar dalam memilih market katanya Pak. Betul. Itu kan kalau seorang jadi karyawan bisa 2 sumber pendapatan kan kerja. 2 sumber pendapatan. Jadi ya online shop jadi affiliate semacam kayak gitu juga ya gitu. Itu menjadi sebuah sumber. Cuma pertanyaan tadi kan punya konsep sebagai pejuang apa enggak gitu. Apa yang disampaikan Teteh barusan bagi saya luar biasa gitu. Ya. Asalkan di sini pola pikirnya udah dirubah apa belum gitu. Nah ketika udah dirubah insya Allah akan memudahkan kita untuk bisa earn the money ya gitu. Karena menarik ya, ada sebuah buku bilang ini, uang itu akan datang pada kita ketika kita punya sesuatu yang dibutuhkan orang. Jadi ketika kita punya sesuatu, punya DNA di situ, punya expertise di situ, maka orang akan nyari kita kan Ujang. Itu akan jadi concern harusnya bagi para karyawan. Nah, karyawan harus benar-benar siap mengembangkan, mendevelop skill. Nah, kembali ke kalimat dari para Warren Buffett tadi, kembangkan skill untuk bisa menghasilkan uang. Sebagian besar uang itu investasi kembangkan lagi dengan hasil investasi tadi menggulung uang gitu. Jadi kita mencapai financial freedom. Nah, kalau kita hubungan tadi dengan contoh yang kelihatan sekali gitu. Saya melihat online reseller online dan semacam kayak gitu, online itu bisa jadi itu DNA dia. Nah DNA itu yang sebenarnya tadi uang akan datang pada seseorang yang benar-benar udah menarik buat uang gitu. Kita dan itu betul karena bisa menjadi sumber pendapatan lain ya. Betul. Ojolnya juga bisa jalan. Betul. IRT-nya juga bisa jalan. Betul. Online-nya juga jalan gitu. Online-nya juga jalan. Jadi Kang Ujang bisa lihat gitu. Ojol bisa jadi dia seolah ojol kan bekerja sama orang tuh, ya kan gitu. Karena kan menggunakan aplikasi, tapi dia juga kan online sama pasangannya. Nah maka bagi saya itu udah dapat Kang Ujang. Saya bilang ini, usahakanlah jangan pernah ada kata menyerah gitu. Ketika kita sebagai karyawan, this is the process. But if we have a long term target objektif, maka kita akan bisa mengacu ke sana. Pertanyaannya mau apa tidak, itu aja sekarang. Ini ada sahabat Dedi Supian, Pak Mer. Selamat pagi Pak Mer. Pagi. Bagaimana menurut Pak Mer mengenai belanja online yang sangat berdampak pada penjualan offline? Apakah jika tidak ada penanganan serius mengenai belanja online, lambat atau cepat dapat menimbulkan inflasi yang cukup besar? Menurut saya kalau belanja offline, semua pedagang kecil di sekitarnya akan ikut terbantu dan mulai dari penjual makanan dan minuman. Ya itu kan saya teringat sebuah konsep namanya lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis punya karakter yang namanya VUCA, ya. Volatile, selalu berubah, uncertainty, tidak pasti, complexity, banyak variabel, ambigu terakhir. Nah, kalau kita lihat kenapa saat ini online orang lebih banyak ya daripada offline. Tapi saya baca juga berita gitu ya, informasi ini kan kembali lagi kebiasaan offline lagi gitu. Ini kan bicara consumer behavior, perilaku konsumen. Nah ini akan bergeser sendiri, segmen pasar mana yang benar-benar murni di offline, segmen pasar mana yang murni di online gitu. Ini nggak bisa dipaksain kan, jadi kita nggak bisa menggunakan satu instrumen. Nggak bisa menggunakan satu instrumen. Contoh, ketika saya ngajar di kampus, saya hanya menggunakan instrumennya offline. Nggak bisa juga, karena anak-anak sekarang pakai Zoom, pakai internet base lah ya gitu. Tapi kalau saya pakai internet base ya semua belum tentu juga gitu, karena ada pasar-pasar yang harus ditemu langsung. Nah, saya lihat ada laporan itu menyatakan
at the end of the day orang akan kembali ke model belanja offline lagi gitu. Nah kerasa banget kalau di Stuman itu kerasa banyak orang sekarang sukanya makan di tempat juga sekarang, beli langsung gitu. Di wedding juga seperti itu gitu. Oke. Nah jadi ini menjadi siklus behavior lah Kang Ujang. Sejatinya siklus itu dipahami dengan baik gitu. Nah jadi tapi bagi saya yang offline nggak akan pernah mati. Yakin saya, yakin, karena kembali ke basic perilaku daripada konsumen belanja. Kalau nggak nawar nggak puas, kalau nggak pegang, nggak lihat, nggak rasain. Kalau offline itu kan ada experience ya, betul, experiential marketing. Nah betul tadi itu, kalau offline pasti ekosistem di luar terpengaruh, dapat impact lah. Kita belanja nih ke sana, tukang parkir dapat impact ya, tukang gado-gado atau kuliner dapat impact kayak gitu kan. Semuanya karena bergerak gitu. Itu sektor real kan ya yang diharapkan bergerak gitu. Nah itu jadi kalau itu memang fakta yang ditemuin oleh Kang Deddy ya. Nah sekarang bicaranya adalah sejauh mana kita bisa mengoptimasi. Kalau saya sih mix, nggak bisa one off, harus dua-duanya untuk bisa mengoptimasi penjualan kita gitu. Itu kan? Oke. Kita tinggal 4 menit lagi nih Pak. Oh oke. Baik. Boleh saya summarin Kang Ujang? Ya. Boleh. Sahabat-sahabat sekalian, ini menarik sekali ya. Saya insya Allah sama Kang Ujang akan optimasi sini. Edukasi kepada teman-teman karyawan. Bagi saya karyawan itu menjadi agen-agen perubahan nanti besarnya di bangsa ini, khususnya dari sisi ekonomi, menciptakan banyak orang financial freedom. Nah sahabat-sahabat sekalian, sebagai karyawan kami di Kelite mengajak untuk berpikir ulang gitu, bahwa sejatinya teman-teman punya tanggung jawab moral besar gitu atas maju tidaknya masyarakat di ini. One of them, kenapa ini bicara uang gitu. Dengan uang tuh memaksa orang untuk berpikir kan. Ya, nah pertama tetapkan mindsetmu, tujuanmu yaitu financial freedom. Itu adalah tujuan akhirnya yang kamu capai gitu. Financial freedom is our ultimate goal gitu. Ya, dengan hitungan gaji kali 12 bagi 3% dan ketemu sebuah angka, itulah financial freedom yang Anda dicapai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, optimasi istilahnya jangan pernah berpikir pola pikir orang miskin gitu. Apalagi orang menengah dan kalau uang. Kalau orang miskin setiap uang dia dapat habis langsung. Ya kalau orang menengah dia dapat uang habisnya bukan untuk kebutuhan, habis itu bayar hutang. Itu kan. Nah itu banyak banget sekarang tuh. Banyak banget. Nah yang ketiga, lo lakukan money management. Ada 6 yang harus kita lakukan di money management. Pertama ya, tetapkan pendapatan kita kembali lebih dari 1 sumber. Jumlahnya 2 kali daripada kebutuhan sebulan. Kalau saya berharap 3 kali gitu. Yang kedua, lunasi hutang, sahabat-sahabat. Jadi jangan berhutang kalau udah apa namanya? Udah kadung. Ya udah terlanjur. Terlanjur kan gitu. Maka cepat lunasi hutang. Kamu yang percaya? Beberapa minggu lalu saya ngasih sharing ke teman-teman salah satu BUMN karyawan dan dia 2 tahun lagi mau pensiun. Percaya nggak percaya? Hutangnya masih ada menjelang pensiun. Bisa jadi karena kalau normal nggak lunas. Kenapa? Karena tadi dia ada terjebak hutang gitu. Hutang tuh jadi kebiasaan. Saya juga hampir tergoda juga tuh. Saya butuh uang gini-gini. Pinjam aja gitu. Kelisingin lah mobilnya gitu. Itu godaan itu ada Kang Ujang. Tapi sekarang udah dimana. Yang ketiga berhematlah tentang kebutuhan. Berhematlah dengan kebutuhan. Jangan mengikuti keinginan aja. Oke, yang keempat siapkan dana darurat 10 juta minimal. Oke. Lalu lanjutkan syukur-syukur di 5-6 atau untuk yang masih single, oke, 6-12 yang sudah berumah tangga. Selanjutnya nabung pendidikan. Nah pertama nabung pendidikan pribadi dulu dong gitu ya, jangan sampai pendidikan kita nggak berkembang. Nah selanjutnya adalah nanti tabungan ibadah, tabungan beli rumah, mobil silakan gitu. Nah terakhir adalah investasi.
ini akan kita bahas ke depan Kang Ujang. Oke. Jadi sahabat-sahabat karyawan, yuk kita rubah diri kita, mumpung teman-teman masih dipercaya kerja di tempat di mana teman-teman bekerja, maka jangan sampai teman-teman, betul kata orang, 30 tahun mengabdi perusahaan dengan kehidupan yang lebih baik gitu. Tapi sisa kehidupan kurang lebih 20 tahun ke depan setelah pensiun malah sakit-sakitan, malah ekonomi gagal. Jangan sampai itu. Nah, itu berawal dari tata kelola uang, mulailah dari sekarang. Itu Kang Ujang. Oke, terima kasih Pak Yap. Sandi. Terima kasih Pak Matt katanya atas ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat. Amin. 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 Kemudian juga terima kasih Kang Sony, Mbak Cecil, dan Pak Dedi Subian. Ya. Mungkin Pak Matt akan menyapa. Boleh. Ini di IG-nya Melisa aja, IG Kelak tadi ada berhenti Kang Ujang. Pertama, Modis Jewelry Bandung, terima kasih. Sida Masitoh, terima kasih. Dari Sekirana, Inki, makasih Ki. Ya. Zasmin, makasih. Teneden, makasih. Video official. Oh, Butini, makasih apa kabar Bu? Ini Kabalai Balatkop ya, UPTD BP3W Diska UK Jabar. Sehat-sehat selalu Butini. Kang Irfan Ramli 94 makasih. SM Kusmana makasih. Syahrul Baktiar terima kasih. Dari Rio Heriono. Itu Kang Ujang, terima kasih, sampai ketemu. Insya Allah kita akan bahas lagi. Ya syukur-syukur kalau kita perlu nanti buat sesuatu yang bisa offline meeting misalnya untuk financial literacy ini, menurut saya akan sangat bagus. Itu Kang Ujang. Oke, sekali lagi terima kasih sahabat Care Live, dan terima kasih juga Pak Matt. Sama-sama Kang. Nah, ini terakhir dari Kang Sony. Pak Matt, Kang Ujang atur nuhun. Saya punya utang KPR, jadi semangat atas pencerahannya. Sama-sama. Semangat melunasi ya. Betul. Ya semangat ini itu nggak boleh. Pak Matt, terima kasih. Kita akan coba kembali di minggu mendatang dalam Financial Literacy Corner. Dr. Melisa Hendry, saya Kujang Sirialaga segera undur diri. Kita akan coba kembali di minggu depan, sahabat Kelai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.